Di depan saya saat ini sudah duduk dua orang dari ujung timur Indonesia. Ya, siap. Tepatnya dari Papua ya. Dede Barabas dan Stanley. Stanley nama panjangnya siapa sih? Stanley Rumaropen. Stanley Rumaropen. Oke. Kalau Dede asalnya dari Sorong. Sorong, Mas Dan. Stanley? Sorong juga. Dari Sorong. Oke. Anak-anak Sorong mereka ini adalah anak prestasi ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan mereka tentang sesuatu. Sesuatu apa? Kita tunggu yang satu. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua. Oke, Dede. Nah, Dede ini kan dikenal Siap. sebagai seorang fighter MMA ya. Ya, siap, Mas Dan. Dulu ikut Muay Thai, kemudian MMA, Ya, dan masuk siap. di pro di salah satu event MMA Pro Indonesia. Ya, kan? siap, Mas Dan. Nah, siapa sih yang nggak kenal Dede ya? Kalau Wah, kalau penggemar. bukan apa-apa lah, Mas dari kita. Artinya gitu. Secara nggak langsung udah menjadi public figure gitu kan. Ya, siap. Atlet lah, Mas Dan. Siap. Oke, Dek. Kegiatan hari ini sehari apa? Selain udah lama nggak tanding kan? Ya, siap, Mas Dan. Udah lama nggak tanding. Saya kegiatannya selama ini lagi ngurus Yayasan Harapan Yes. Papua Bersatu dan ada binaan adik-adik. Kita ada punya binaan dari bidang olahraga bela diri. Oh, Ya. mantap. Nah, Siap. itu yang mau kita bicarakan. Yayasan Harapan Papua Bersatu. Siap. Nah, ceritalah sedikit kepada teman-teman nih semua nih. Yayasan ini apa sih sebenarnya gitu? Tujuan, kenapa Ya. dibentuk yayasan ini? Alasannya apa? Coba. Siap, Mas Dan. Dari awal mulanya terbentuk Yayasan Harapan Papua Bersatu ini kita berangkat dari olahraga dulu, Mas Dan. Olahraga bela diri ya, dimana kita yang tadi Master bilang kita akan atlet-atlet atau fighter lah. Yeah. Ya, jadi kita sesama fighter yang dari Papua, Mas Dan. Itu setiap kali ada event kita berkumpul bersama, terus kita ada makan bareng. Cut. Siap, Mas. Mas Dan, berangkat dari Yayasan Harapan Papua Bersatu ini tadinya kita berangkat dari olahraga bela diri, Mas Dan, dimana kita sesama anak-anak Papua, atlet-atlet yang pecinta olahraga bela diri fighter ya, kita punya satu visi dan misi yang sama, tujuan yang sama untuk membangun olahraga bela diri dulu tadinya. Awalnya mengembangkan adik-adik kita yang punya talenta, daripada lu ribut di jalan, Betul. mabuk-mabukan, mendingan bareng kita. Tapi sambil kuliah, tujuan kan ada beda-beda, Mas. Nah, dari situlah kita sepakat membuat satu tim, namanya bukan tim sih, Mas. Kita sama-sama sepakat membangun suatu organisasi atau komunitas sesama anak-anak petarung Papua ya. Nah, namanya Papua Top Team. Ya. Dari situ kita bersama bahu-membahu untuk membangun olahraga ini. Jadi kita membuat satu komunitas namanya Papua Top Team, Mas. Nah, dari situlah kita setiap kali ada event kita mengikuti event bawa nama Papua Top Team. Terus berjalan waktu, berjalan, kita lirik bahwa kita tidak hanya punya potensi di bidang olahraga bela diri aja, Master. Kita juga banyak yang berstatus mahasiswa, ada juga yang bekerja TNI Polri, dan itu mereka juga diberi pasukan-pasukan khusus lah. Nah, kita satu pemikiran bagaimana kita lebih legal lagi lah. Iya, lebih diakui di mata hukum ya, kita bikin Yayasan Harapan Papua Bersatu. Nah, dari Yayasan Harapan Papua Bersatu ini terbentuk itu tanggal 30 Mei. Berarti bulan kemarin ya? Bulan kemarin, Mas Dara. Tapi kalau Papua Top Team ini sudah berjalan 2 tahun. Ya. Dari situlah kita sepakat semua membuat Yayasan Harapan Papua Bersatu, dan kita sudah disahkan oleh
Kemenkumham, maksudnya ada SK-nya semua, dan kantor kita juga sudah ada. Ya kita sekarang punya tujuan bagaimana kita bahu-membahu untuk saling support dan bisa membantu adik-adik saudara-saudara kita di dunia bela diri, seni, sama akademik, Mas. Ya siap. Jadi sebenarnya ini pengembangan dari awalnya kalian tuh suka olahraga bela diri sama-sama menjadi satu komunitas, kemudian berpikir untuk mengembangkannya lebih jauh. Jauh ya. Siap. Nah, Stanley, kira-kira tujuan khususnya nih membuat yayasan ini, biasa kan ada kan tujuan khusus nih yang menjadi target utama gitu yayasan ini apa gitu? Kalau tujuan khususnya sendiri itu lebih ke arah membangun SDM-nya sendiri. SDM ya. Iya, jadi kan di yayasan tuh ada tiga bagian. 3 bagiannya. Ada bela diri, ada pendidikan, dan juga seni. Seni. Jadi dari situ tuh diharapkan anak-anak Papua tuh mampu menjadi SDM yang unggul di bidang-bidang yang mereka geluti. Lebih ke arah situ. Kalau saya lihat memang orang-orang timur itu khususnya Papua, Maluku dan Papua Timur rata-rata kan memang sangat dikenal dengan dengan tipikal kerasnya gitu ya. Rata-rata tuh suka berkelahi. Kalau orang timur bakalai ya. Suka bakalai. Terus kemudian jiwa seninya juga tinggi terutama Papua kan. Jadi ada 2 suku bangsa di Indonesia yang paling dikenal dengan seninya. 1 Bali, 2 Papua. Nah, itu udah kemana-mana dikenal ya. Jadi suka bakalai, jiwa seninya tinggi ya kan. Kemudian satu lagi yang mungkin belakangan ini banyak masyarakat kita, terutama teman-teman pemuda kita yang belum tahu, belum paham bahwa saat ini pemuda-pemuda Papua tuh banyak sekali yang menempuh juga pendidikan sampai ke tingkat sarjana, kemudian S2, S3. Mereka mulai mulai membuka diri untuk pendidikan gitu ya. Nah, saya pikir ini biasanya cocok banget ya. 3 hal ini menjadi karakternya orang timur yang bisa dikembangin, diayomi. Nah, ini ke depan nih Dek, melalui yayasan ini kan selain 3 bidang ini ya, artinya tentunya 3 bidang ini kan khususnya lah. Tentunya ada keinginan-keinginan lain yang bisa dicapai melalui yayasan Harapan Papua Bersatu. Khususnya untuk bagi teman-teman yang dari Papua, mungkin yang menjadi harapannya gitu. Harapan kita itu ya bagaimana kita bisa membantu banyak orang ya yang membutuhkan dan menjadi wadah yang baik juga untuk pengembangan SDM Papua, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari daerah lain juga kita membuka pintu, karena sementara saat ini juga ada adik-adik saudara-saudara kita dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Maluku. Nah, jadi ya kita semua samalah. Mas, dari intinya kita tujuannya untuk perubahan. Karena kedisiplinan ilmu saja bagi saya sih kurang ya Mas. Tapi harus kita punya jiwa yang kuat, daya tahan, fighter lah, kedisiplinan, mentalitas siap. Jadi Harapan Papua Bersatu ini maksudnya bukan internal untuk Papua saja, tapi memang bersatunya adalah dalam konteks luas Indonesia. Jadi kemungkinan ada nggak ini, artinya Papua ini bisa menerima, mungkin membantu orang-orang yang membutuhkan selain dari ras Papua lah, dari teman-teman suku Papua gitu. Ada nggak bisa nggak gitu? Bisa Mas Dara, bisa. Dari tiga bidang itu atau merangkap hampir ke semua bidang? Kalau bisa banyak, kenapa sedikit gitu Mas Dara? Kalau bisa menolong kenapa tidak? Oke. Tipikal orang Papua ini tipikal penghibur sebenarnya. Jadi siapapun yang merasa galau, sedih gitu ya, cari orang Papua untuk teman, pasti kamu akan bahagia gitu. Ya jadi memang ya, jadi kan kebanyakan masyarakat di luar sana tuh ya, khususnya masyarakat itu sendirilah. Kalau masyarakat luar sih nggak begitu nggak terlalu kalau saya bilang rasisnya masih tidak terlalu tinggi, tapi kadang justru bangsa kita sendiri yang rasismenya itu masih tinggi gitu kan. Banyak kejadian-kejadian yang kita temui ya, baca di berita, di TV, terutama beberapa waktu yang lalu ya, tentang kejadian mahasiswa Papua yang di Surabaya itu kan, kalau kita nilai itu sebuah tindakan rasisme gitu ya. Karena gini Dede, Mas, saya melihat masih banyak teman-teman di luar sana
yang masih memandang Papua ini adalah Papua 20 tahun yang lalu, di mana orang-orangnya masih, pendidikannya masih rendah, terus kulturnya masih sangat tradisional gitu kan. Ya macam-macam lah stigma negatif ya, itu yang saya sampai saat ini terhadap orang Papua. Nah coba teman-teman sekarang kasih tahu lah teman-teman, Papua seperti sekarang seperti apa sih gitu kan. Siap Master. Stanley aja dulu baru saya tambahkan Master. Ya paling kalau Papua sekarang sudah jauh lebih baik lah. Maksudnya yang dulu juga baik, tapi sekarang jauh lebih baik. Ya seperti yang tadi di awal Master bilang bahwa sudah banyak anak Papua yang mampu mengenyam dunia pendidikan sampai ke luar negeri. Di dalam negeri pun banyak contoh-contoh panutan seperti kakak kita. Ya kan? Itu kan menjadi sesuatu yang pembeda. Kan kalau kita dicap seperti itu dan kita melakukan hal yang sama seperti itu kan, ya apa bedanya? Betul. Tapi ketika mereka atau lingkungan itu berpikiran seperti itu, kita memunculkan sesuatu yang tidak mereka pikirkan. Kita kasih prestasi, hal-hal baik di sekitar mereka, kan bisa langsung merubah pemikiran mereka terhadap kita. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dilakukan. Wah, itu quotes yang bagus sekali gitu ya. Jadi ketika orang berpikir negatif tentang kita jangan melakukan hal negatif ya. Justru kita buat sesuatu yang positif supaya mata mereka terbuka gitu ya. Karena memang gini ya, secara tidak langsung nih apa yang kalian lakukan sebagai petarung-petarung profesional, itu muncul di TV itu kan membawa nama Papua. Secara nggak langsung itu membuka mata semua orang bahwa ternyata anak-anak Papua juga mampu bersaing gitu. Punya kehebatan yang mereka juga mungkin belum sangka sebelumnya gitu kan. Nah, kan banyak juga nih orang yang masih bilang wah kalau Papua tuh identik dengan koteka. Gimana sih? Menurut kalian gimana sih? Mas sampai sekarang masih? Kalau menurut saya sih memang koteka itu kan bagian dari adat tradisi budaya kita ya. Jadi itu sampai kapanpun tidak akan hilang Master. Cuman dijadikan lelucon juga itu biasanya tergantung konteks. Pengalaman saya ya tentang koteka dan ya omongan-omongan soal stigma-stigma buruk, ketinggalan peradaban kita lah ya. Itu menurut saya sih maksudnya itu kan budaya kita, kultur kita. Itu sampai kapanpun nggak bakal hilang karena kebetulan kakek saya juga kepala suku Jawa. Jawa itu daerah Waropen, Serui ya, untuk di Sorong Mas. Jadi saya juga mendapatkan banyak ilmu tentang adat istiadat karena berangkat dari adat itu kita mengerti akan etika hidup. Ya. Jadi kalau kita tidak mengenal adat kita nggak mengenal etika kehidupan juga. Karena dari situlah lahir nilai-nilai kehidupan Master. Jadi banyak saya ketemu teman-teman saya Master di Jakarta ketika saya liburan, saya bertanding di luar kota. Mereka bertanya kenapa Papua itu masih pakai koteka. Saya bilang itu ketika ada upacara-upacara adat atau tradisi-tradisi adat ya mereka masih pakai. Tapi kalau Papua dan di Papua tuh banyak Master pengaruh budaya baratnya tuh lebih Master. Tinggi ya karena banyak menyukai budaya-budaya Eropa, budaya kulit hitam Eropa lah Master. Itu ngebrong gitu. Iya Master, rapper itu kan bukan budaya Papua Pak. Iya. Jadi pengaruh dari budaya itu aja udah menunjukkan bahwa ada transisi, ada pergeseran nilai-nilai budaya. Maka itu kita juga sebagai anak-anak Papua kita harus menjelaskan dan kita menjadi contoh juga untuk adik-adik kita supaya jangan budaya itu tertinggal, tapi kita juga jangan terlalu terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang masuk karena kita orang timur, dunia timur ya itu kental dengan kental orang Asia lah, kental dengan budayanya. Yang budayanya yang mendung tinggi kesopanan, etika, siap Master. Hormat terhadap orang tua itu yang paling menjadi ciri khasnya Asia gitu. Iya Master. Terus Master untuk masalah koteka dan itu kan budaya kita. Jadi saya juga maksudnya pernah ngomong ke teman saya secara tidak langsung Master, saya bilang ya lu pandang Papua tuh jangan melihat saja dari satu paradigma bahwa
itu budaya enggak. Papua tuh banyak, ada kemajuan di sisi lain, politik, ekonomi. Master lihat aja sendiri, Master tadi juga bilang politiknya bagus, karena secara tidak langsung di beberapa era pemerintahan ini banyak orang Papua atau anak Papua yang menjadi pejabat negara dan berada di lingkaran istana, Master. Itu tidak gampang, ya. Berarti kita mampu untuk bersaing di kancah nasional dalam berpikir kemajuan ya, Master ya. Itu saya. Jadi ya saya harap teman-teman yang memang selama ini stigmanya tentang kita agak sedikit buruk, ya tolong jangan selalu melihat Papua dari segi budaya saja kan, Master. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, saya juga melihat sendiri sampai saat ini itu masih sebagian besar gitu pandangan bangsa kita gitu terhadap Papua tuh masih begitu gitu kan. Kadang kita tuh nggak sadar gitu bahwa kita juga bagian dari budaya gitu kan. Ya kalau Papua budayanya seperti itu, tentunya juga kayak di Jawa Barat juga punya budaya juga, ya kan? Justru ada suku-suku yang masih mempertahankan budaya, kayak Kampung Naga masih tinggal di kampung tanpa peralatan modern, terus kayak di Baduy Cibolager, Baduy Dalam, ya kan? Mereka tetap taat mengikuti budayanya, nggak kenal namanya motor, nggak kenal namanya listrik, ya kan? Beberapa minggu yang lalu ada kejadian salah seorang masyarakat Baduy ketahuan punya motornya dibakar. Itu saking kuatnya mereka menjaga adat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat adat tuh jangan melihat hanya Papua gitu, semua punya adat sendiri, ya kan? Benar, Bali punya adat. Itu sebenarnya adat itu adalah menjadi sebuah kekayaan, ya kan? Dan sekarang yang lebih banyak dikenal tentang Papua orang luar tuh, kemudian juga kayak Bali orang-orang itu adalah budaya, ya kan, budaya. Cuma itulah cara pandang masyarakat itu kan masih skeptis gitu. Melihat orang tuh dari sisi yang minim gitu kan, nggak melihat bagaimana perkembangan. Saya rasa nih menjadi tugas yayasan juga ya untuk membuka mata Indonesia lah khususnya ya. This is Papua, ya kan, bukan Papua yang dulu gitu kan. Kalau di Papua ada mall nggak, Stanley? Ada dong. Ada deh. Kalau buka di Google banyak tuh. Oh gitu ya. Saya lihat beberapa itu di YouTube gitu ya, footage-nya Papua tuh kayaknya bagus banget ya. Kotanya tuh lumayan rapi ya, gedung-gedungnya tinggi-tinggi juga gitu kan. Keren lah Papua. Ada keinginan ke Papua tapi belum sampai. Nanti saya mau berpolitik, Master, karena saya memang passionnya di dunia politik ya, Mas. Jadi dari sekolahnya S1 saya ambil politik, S2-nya juga saya ambil politik. Tapi hukum tadi negara ya. Ya, siap, Master. Jadi ke depan saya pengen dengan ilmu yang saya dapat dengan pengalaman hidup, saya mau membagi dan juga maksudnya memperjuangkan hak-hak orang Papua. Tapi sebenarnya kan sekarang juga fokus pembangunan itu ada di Indonesia Timur, Papua ya. Baru belakangan juga habis dibangun namanya Trans Papua ya. Nah saya nggak tahu nih Trans Papua nih kayak apa sih? Pernah lihat gak sebagai orang Papua Trans Papua nih? Kenapa saya Trans Papua gitu? Belum pulang ini, Mas. Ya mungkin nanti PON Papua ya kita ke Jayapura. Iya. Kan saya dengar Trans Papua, tapi saya nggak tahu Trans Papua ini seperti apa ya. Kalau lihat langsung belum, Master? Belum ya. Tapi kira-kira belum pulang soalnya. Ada nggak? Pernah dengar nggak timnya dengan adanya Trans Papua tuh apa yang didapat oleh Papua sendiri, manfaat apa? Iya, untuk dari cara pandang umum ya, Master, kalau ada pembangunan infrastruktur, ada infrastruktur yang memadai ya, paling dari nilai ekonomi juga berubah, terus akomodasi untuk pembangunan ekonomi lah, dan pemerintahan pasti berjalan, Master, karena kan butuh infrastruktur khususnya jalan. Mungkin juga untuk mempermudah akses ya, tinggal di agak ke dalam untuk masuk ke kota gitu. Ya. Nah ini kan di Papua nih saya dengar nih ya, itu biaya hidup tinggi loh, dan nilai uang tuh cukup tinggi di sana. Gimana artinya? Makanya kan kalau ada pegawai ke Papua tuh dia ada tunjangan namanya tunjangan kemahalan. Jadi memang ada tunjangan yang lebih tinggi tunjangan kemahalan. Itu memang seperti itu kan di Papua?
Coba Sten. Kalau itu sebenarnya saya juga kurang tahu sih. Kalau saya Mas Dar, untuk di Papua itu tunjangan itu wajar karena di sana memang nilai rupiah itu atau nilai jual itu memang tidak terlalu Mas Dar. Kayak di Jakarta contoh aja. Ecel ayam di sini 15.000 dapat ya Mas Dar, kita bisa kan? Ya di sana 35 Mas. 35.000 ya. Bisa 2 kali 35. Dan itu cuma nasi sama ayam dan lalap doang. Ya, lalapnya juga ada kalau kita beli di warung yang bagus, harganya enggak 35 Mas Dar, 40. Bisa 50. Ya, bisa 50. Ada yang ya pokoknya pelayanannya nggak sebanding lah dengan harga, tapi harganya kalau di Jakarta bisa 2-3 kali lipat lah. Ya berarti kalau saya hidup dengan penghasilan saya di Papua cuma bertahan seminggu doang. Harus masak rumah sih Mas Dar kalau ya. Kalau bahan makanan di sana murah. Bahan makanan murah itu ikan, sayur-sayuran murah. Ya memang ditanam di tempat ya. Iya. Kalau yang bahan makan impor dari daerah lain itu pasti tinggi. Iya, pasti tinggi. Nah, untuk bahan bakar juga nilainya sudah merata. Sudah merata. Ya? Kalau itu sudah merata. Oh ya, karena kan ada tol laut itu ya. Jadi ya memang. Ada Pak Ahok Mas Dar di gitu. Pertamina. Jadi aman ya. Ya aman Mas Dar. Jangan bandel-bandel katanya. Karena saya pernah dengar cerita teman saya yang pernah di Papua tuh, dia lihat orang Papua yang masih tradisional dengan pakaian tradisionalnya itu kan, datang ke bank gitu kan, bawa plastik kresek, setor uang ke bank, dan setoran uangnya itu bukan uang yang 100-200 ribu gitu ya, yang tumpukan uang kertas warna merah itu. Teman-teman saya kaget, wih, orang Papua dari kampung setorannya segitu. Emang nilai uang situ apa ya, boleh bilang kecil apa tinggi sih hitungannya seperti itu? Ya rupiah kecil lah Mas Dar ya. Kalau contoh nih Mas Dar, ada cerita lucu-lucu lah. Jadi saya pulang terus ada keponakan saya kan. Jadi kalau macam pulang gitu kumpul-kumpul kan keponakan datang. Bapak De kan panggil Bapak De. Wah, saya mau pergi beli es krim nih, saya kasih 5.000. Saya ini es krim beli 5.000. Dia bilang, ini tidak dapat es krim, ini tambah lagi yang biru boleh. Saya dapat ya? Iya Mas Dar, yang biru boleh. Soalnya siapa yang ngajar kau? Asal bapak yang bilang kalau minta ke keluarga tuh yang merah, kalau enggak yang biru. Waduh, anak kecil aja udah tahu uang, bahaya Mas Dar. Berarti kalau pulang kampung harus bawa duit. Iya, banyak gitu kan. Banyak. Oke, kembali ke Yayasan Papua Bersatu gitu ya. Nah, ini seandainya ya, apabila misalnya kan ada teman dari Papua, anggaplah saya dari Papua. Iya Mas. Saya pengen sekali ya ke Jakarta, pengen kuliah atau saya pengen berprestasi mungkin di dunia olahraga gitu, atau saya pengen memperkenalkan seninya Papua gitu ya. Tapi saya nggak punya sponsor, nggak punya apa-apa, nggak punya uang gitu. Kira-kira melalui yayasan ini bisa disupport kan mereka anak-anak seperti itu gitu? Bisa Mas Dar. Syaratnya pasti ada dong. Jelas. Harus ada aturan. Apa itu syaratnya? Ya, syaratnya foto 4x6 2 lembar. Foto 4x6. Maksudnya kalau memang dia niat, kita dukung. Karena kan sebenarnya kita ini tuh wadah. Wadah ya. Kita wadah, kita menampung semua. Ketika dia bisa berprestasi, kenapa harus kita tahan? Gitu. Kita bisa bantu untuk memfasilitasi. Tentunya ketika dia datang ke sini ya dia harus menyesuaikan. Ketentuan, iya. Oke. Nah, ini saya pikir yayasan ini punya potensi yang bagus ya untuk memperkenalkan khususnya seni Papua. Kalau bela diri mungkin sudah banyak orang kenal, tapi kayaknya kalau seni masih khususnya di luar Papua ya masih sangat terbatas gitu. Mungkin yayasan bisa menjadi sebuah motor gitu untuk membawa seni Papua itu ke seluruh Indonesia, karena sebenarnya nggak usah keluar negeri dulu deh gitu. Iya, benar. Kita perkenalkan Papua itu ke Indonesia, seperti saya bilang tadi, stigmanya kan masih rendah terhadap orang Papua ya kan. Kita harus membuka mata gitu bahwa Papua ini budaya beda dengan
teknologi gitu, budaya mulia yang memang warisan nenek moyang harus pertahankan gitu. Yayasan saya pikir bisa. Menjadi fasilitator itu kan. Pasti bisa, karena kalau soal seni dari Papua sebagian besar mayoritas orang di negara ini pasti sudah tahu. Iya. Soal Papua. Cuman benar kata Master, mungkin dulu tuh terbatas. Mungkin dengan adanya yayasan itu bisa jadi satu motor penggerak yang lebih baik ke depan. Kita bisa lebih kita bisa memperkenalkan Papua dari bidang seni, apalagi yang paling disenangi lah. Kalau sekarang kan seni yang paling berkembang di Papua seni musiknya. Ini kan sekarang lagu-lagu Papua lagi tren ya kan? Lagi tren. Wah, terutama setelah Papua Bad Boy itu menggunakan lagu Papua di pertandingan internasional, apa judulnya itu? Kasih Slow Tempo ya. Itu lagu itu langsung booming loh ya. Iya, dikenal semua orang gitu. Saya pikir selain memang tipikal musiknya yang asik didengar gitu orang Papua kan. Tapi kalau kita mendengar, kalau dulu kan musik yang paling fenomenal tuh kalau musik daerah ya, itu dari Ambon sama Manado, ya kan? Dan sekarang beralih dia kiblatnya ke Papua. Jadi musik-musik Papua ini sangat viral sekarang ya. Jadi setiap ada lagu yang baru pasti disukai. Ya. Nah, tinggal nanti nih seni-seni tradisional lainnya nih, jangan hanya musik, ya kan? Saya sih kalau saya berharap gitu satu kali mungkin setelah pandemi ini berakhir, harapan Papua Bersatu ini bisa menjadi semacam promotor untuk bukan hanya untuk pertandingan olahraga, tapi promotor untuk bidang seni, jadi memperkenalkan seni Papua tuh ke seluruh Indonesia. Karena saya orangnya suka seni sebenarnya. Saya juga seorang petarung, tapi saya suka seni. Oke, keinginan dari yayasan ini ada nggak dalam waktu dekat nih apa yang kalian inginkan, punya sesuatu kah apa gitu? Ya, kita dalam waktu dekat ini kita kalau punya impian ya Mas ya. Pertama itu kita pengen punya tempat ya, gedung lah. Untuk kita bisa melakukan kita punya aktivitas yang sendiri ya, punya milik pribadi kalau bisa ya, punya yayasan Master. Terus kita juga bermimpi juga banyak untuk membantu anak-anak Papua dan di luar Papua membangun SDM yang tangguh Master, supaya kita juga diberkati dan kita juga bisa memberkati orang lain Master. Untuk target dalam waktu dekat Master, kita akan ke Papua untuk mengikuti PON ya? PON 11 September ya? Ya. Saya juga ada di sana. Oh ya, siap. PON, terus ada juga yang nggak mengikuti PON, kita ada terbagi beberapa untuk main di event One Pride MMA Pro, ada sekitar 6-7 orang yang main Master. Ya, kita sekarang lagi berfokus ya untuk ke pelatihannya supaya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Oh ya, ini ada tim judo Papua ya. Persiapan PON itu, tau nggak mereka latihannya di mana? Mereka latihan di Bogor. Oh, jadi di ada padepokan judo yang di Cisarua Bogor. Nah, saya rasa kalau dari yayasan ini kelak bisa berkembang bagus, bisa menyiapkan fasilitas seperti itu. Artinya pusat-pusat pelatihan, sehingga daripada mereka sewa tempat lain mungkin bisa menggunakan fasilitas. Wah, itu luar biasa. Itu target kita juga Master, tapi untuk saat ini pasti bisa Master, karena fasilitas yang ada di Papua Top Team dan yayasan ini udah memadai Master. Di masa pandemi aja kita tetap berlatih Master. Oke. Jadi kalau teman-teman tim dari Papua kalau mau persiapan PON atau segala macam, bisa hubungi Papua Top Team. Iya, siap. Cukup lumayan lengkap fasilitasnya. Siap. Ini Papua itu kalau
saya bilang itu orang-orangnya adalah orang-orang yang romantis. Ya. Jadi saya cerita gini, dulu waktu saya kuliah tuh saya kan punya teman-teman Papua ya. Nah, saya kan rumahnya di Sumatera, di Bukit Tinggi ya, Sumatera Barat. Jadi waktu saya pulang ke sana tuh ada satu teman Papua saya namanya Eli Awi, dia orang Merauke juga. Dia pengen ikut ke Sumatera, ayo ikut ke Sumatera gitu kan. Nah sampai di sana kan, kalau di sana kan masih jarang ya orang Papua waktu itu ya, masih jarang. Dan dia kulitnya yang hitam banget gitu, hitam kecil gitu, Eli Awi. Sampai di sana bagusnya ini anak-anak Papua tuh gitu, mereka tuh gampang beradaptasi gitu. Artinya meskipun dia berbeda, dia nggak merasa sungkan gitu bergaul dengan teman-teman yang lain, SMA saya, dengan teman-teman di kompleks saya gitu. Dengan keluarga saya tuh justru malah udah begitu datang tuh udah buka kayak orang lain gitu kan. Keluarga saya sayang banget sama dia gitu kan. Nah ini satu yang luar biasa dari teman-teman Papua tuh, mereka tuh orang yang gampang beradaptasi. Dan biasanya dimanapun mereka berada selalu membawa keceriaan gitu. Ya nyatanya ketika saya bawa ke teman-teman, saya mau ngumpul teman-teman saya tuh dibikin tertawa lucu gitu ya. Nah itu yang mungkin teman-temannya belum tahu bahwa romantisnya orang Papua tuh luar biasa gitu. Emang kadang kalau bercanda kayak apa yang gitu. Romantis, Master. Sangat romantis. Itu nyata beneran gitu. Emang kadang kalau bercanda suka keras, ya kan? Karena namanya orang Timur ya bercanda ya. Nah ini yang mungkin yang teman-teman belum tahu nih tentang bercandanya orang Papua, coba sampaikan supaya nggak kaget kalau ketemu orang baru bercanda sama orang Papua tuh bisa begini. Jadi sebenarnya itu kalau sama sebenarnya bukan orang Papua sih, mayoritas Indonesia Timur lah. Semakin diteriakin tuh semakin sayang. Semakin sayang gitu. Oh gitu tipikal. Hati-hati. Nah itu sayang. Coba bayangin, ada orang tinggi tegap, muka sangar deketin kita terus ngomong, "Woi, hati-hati." Saya karakter ya. Jadi kalau orang Papua tuh bicara nada tinggi bukan berarti marah, karena tanda sayang. Itu tanda sayang. Iya, jadi kalau di kapal tuh orang Papua tuh cocok kerja di mesin. Kalau di kapal tuh orang mesin itu nggak pernah ngomongnya pelan. Pasti teriak. Biasa kan dorong mesin bising kan. Jadi kan cocok jadi dorong mesin. Oke, terakhir nih, Dede dan Stanley ya. Apa yang tentang yayasan ini? Apakah kalian sudah mulai mempromosikan atau memperkenalkan ke pemerintah daerah lah, khususnya Papua gitu, agar lebih dikenal gitu, atau menjalin hubungan dengan pemerintah Papua? Gitu. Ya, Master. Dalam beberapa waktu lalu kita juga sudah ketemu dengan orang-orang tua Papua yang menjadi pejabat di pusat ya, di pemerintahan pusat. Kita sudah silaturahmi, cuman tidak semua karena masih ada PPKM dan pembatasan-pembatasan kegiatan yang lain kan. Jadi ketika kita datang, kadang mereka ada, kadang enggak, cuman melalui media kita sudah menyampaikan juga bahwa kita ini ada. Dan di Papua Top Team atau di Yayasan Harapan Papua Bersatu ini juga banyak anak pejabat juga yang bareng kita. Ada anak menteri. Ya, kita di sini semua beradik kakak, nggak ada pandang dia anak pejabat atau siapa. Kita semua sama-sama belajar, Master. Kalau latihan dipukul. Iya, dipukul. Semua sama, Master ya. Tapi kalau saran saya sih sebenarnya gini, pendekatannya jangan hanya ke pemerintah orang-orang Papua yang ada di pusat gitu. Karena kalian harus menyentuh ke daerahnya. Karena gini, menurut saya kalau kita bisa menyentuh daerahnya lebih banyak, kita terkenal di daerahnya gitu, terus menjadi sebuah yayasan yang sangat mungkin boleh dibilang dibutuhkan oleh rakyat Papua, itu gampang ke pusatnya gitu. Karena kadang gini, kalau saran saya, karena pusat itu kan, kalau kita di pusat itu kan dunianya birokrasi. Birokrasi. Jadi birokrasi itu boleh dibilang high level lah. Kadang birokrasi itu hanya bisa menjadi sekedar basa-basi gitu. Oh iya gitu. Banyak sekali kalau di tingkat pusat. Tapi kalau yayasan ini bisa berkibar di daerahnya sendiri gitu ya, di Papua itu sendiri ya. Seluruh Papua lah, artinya kalian membuktikan bahwa
memfasilitasi anak-anak Papua dengan baik gitu, membuat prestasi anak Papua menjadi lebih cemerlang gitu, dan membuat sesuatu untuk Papua. Saya pikir itu akan lebih mudah gitu, pusat menerima gitu. Tapi kalau hanya kita di pusat, saya pikir agak susah kalian berkembang. Itu kalau saran saya sih ya. Siap. Jadi terima kasih atas sarannya. Harus ini sih, harus harus sana sini gitu. Memang benar, memang kita rencananya juga pasti ke daerah pasti. Cuman karena kebetulan kita ini mayoritas pelajar yang masih ada di wilayah DKI, terus di wilayah Jawa Barat. Nah, kita pasti akan sampai ke daerah. Cuman kita akan berproses kan. Kita juga punya proyek Master. Nanti ke depan kita akan buat event baik keliling tur Papua. Ya, salah satunya dari situ. Ya, siap Master. Gitu kan. Ya, yayasan itu, saya mau ini, ada yayasan Harapan Papua Bersatu nih yang bisa memfasilitasi saya gitu kan. Mau seni, olahraga, apapun yang lain gitu. Itu akan bagus untuk perkembangan yayasan, saya pikir. Siap. Ya, ada yang mau sampaikan lagi? Stanley, buat teman-teman di Papua tentang yayasan ini penting supaya mereka tahu gitu, mau kemana sih gitu kan. Jadi buat siapapun, khususnya di daerah Papua dan Papua Barat, kalau misalnya memang tertarik ingin bergabung, bisa mengikuti kami di Instagram dulu terlebih dahulu, mungkin kalau memang belum bisa kesini. Atau di Facebook, pokoknya di media sosial, hampir di semua media sosial kami sudah ada. Bisa langsung menghubungi ke situ biar nanti kita bisa bantu mengarahkan. Itu skala bidang ya. Apapun bidang kamu ya. Passion lah, passion gitu, kembang ke passion. Oke, saya juga berharap mudah-mudahan yayasan ini bisa menjadi besar ke depannya. Amin. Artinya jangan hanya di bidang olahraga saja, tapi semua banyak hal yang masih perlu diperkenalkan dari Papua itu, yang perlu dikembangkan dari Papua itu. Dan satu lagi nih, mungkin dari sini juga kita bisa membuka mata teman-teman Papua yang lain gitu, bahwa kita harus berikan seperti yang Stanley bilang gitu, berikan sesuatu yang positif supaya orang tidak menilai kita negatif. Nah, kita juga nggak pungkiri nih ya, masih banyak lah teman-teman Timur yang masih terjebak di dunia hitam gitu ya. Ya Maluku, ya Papua juga ada gitu. Nah, saran nih, nasihat lah buat teman-teman, khususnya Papua lah, karena kita bicara tentang Papua yang masih ada di dunia hitam nih, mungkin 1-2 orang, mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Stanley atau Dedi. Kakak sudah. Kalau saran saya sih, Master, kita kan semua punya kehidupan. Ya kalau di dunia hitam itu pilihan ya. Tergantung dari kata hati aja. Kalau memang passionnya di dunia hitam ya, kita sebagai saudara kita cuma mengingatkan, Master, kita tidak bisa juga terus menerus untuk memaksakan perubahan itu, karena perubahan itu kan dari diri kita sendiri, dan perubahan itu melekat ya, Master. Nah, jadi kalau memang manusia itu tidak mau berubah, ya nanti tunggu ada tanggal lain. Ya siapa tuh? Terus tadi apa yang kan gitu. Ya sekedar nasihat atau pesan gitu. Ya pastinya sih berharap jangan terlalu menikmati lah di dunia hitam. Harus segera berpindah kan, karena hidup kan tetap berjalan. Dan semua orang ada masanya. Dan semua orang ada masanya, Master, benar. Gitu. Jadi ketika waktunya tiba dan kita belum siap, bahaya juga, berat sih. Mending lakukanlah hal-hal positif, berguna bagi orang-orang di sekitar. Dan pasti ada lah. Tidak mungkin kita sudah berjuang terus Tuhan lepas tangan, tidak mungkin. Itu yang saya, satu lagi penilaian saya sama orang Papua itu adalah orang-orang yang taat gitu, taat. Artinya orang yang sangat percaya kepada Tuhan, ya kan? Jadi ketaatan itu kan beda dari cara mereka berdoa, dari cara mereka melakukan sesuatu tuh. Rata-rata anak Papua tuh selalu itu mendahulukan Tuhan gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa, saya bilang itu. Nanti nggak banyak juga orang yang serius
kepada Tuhannya gitu. Tapi kalau anak Papua tuh sekeras apapun dia, tapi kalau sudah berdoa tuh saya lihat itu khusyuk banget. Awal dari semua kebaikan dan semua kehidupan itu kan kita harus takut dari yang di atas. Takut akan Tuhan baru awal dari semuanya. Ilmunya lah. Siap. Apapun agamanya lah. Iya, semua sama, Master, kita semua sama. Oke teman-teman, demikian obrolan saya dengan Dede Barnabas dan Stanley, bahwa banyak hal yang sebenarnya yang teman-teman harus harus ketahui dari orang Papua. Kalau saya memang sudah lama bergaul dengan Papua ya, jadi saya sangat paham pribadi mereka, bagaimana mereka gitu. Nggak seperti yang teman-teman bayangkan gitu orang-orang Papua itu. Juga jangan terlalu menilai stigma negatif pada orang Papua. Jangan terlalu kita tuh menjadi bangsa ini jangan terlalu yang kalau tadi saya bilang apa? Jangan terlalu memojokkan. Bukan terlalu bahasanya, kalau lu hitam lu putih gitu apa? Membeda-bedakan kelas. Ya bahasanya. Bahasanya. Apalah namanya bahasanya? Rasis. Jadi menjadi bangsa Indonesia tuh jangan menjadi bangsa yang rasis gitu. Karena kita bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang plural gitu. Jadi kita terdiri dari berbagai banyak suku bangsa ya kan. Ada yang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning juga ada. Bahkan yang setengah-setengah hitam kayak saya juga banyak gitu. Bineka lah ya. Jadi artinya kita harus menerima perbedaan itu dan menjadikan itu sebagai sebuah kekuatan. Jangan terus kita sibuk dengan rasis gitu ya, memandang orang dari buruknya saja gitu. Karena keburukan itu ada pada semua orang kok ya kan. Setiap suku juga punya baiknya banyak, punya keburukannya juga banyak ya kan. Masing-masing punya kultur dan budayanya sendiri. Kita harus junjung itu ya kan. Apapun bentuk budayanya ya itu sudah dari nenek moyang seperti itu. Ya teman-teman. Siap. Inilah Yayasan Harapan Papua Bersatu. Mudah-mudahan yayasan ini bisa menjadi sebuah sebuah rumah dan ujung tombak bagi teman-teman khususnya Papua untuk maju ke depan lagi, memperkenalkan Papua ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia bahwa Papua adalah hebat. Sehat, salam sehat untuk semua.